Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tipe-tipe soal matematika yang kategori penalaran ya. Yang biasanya kalau kita tidak terbiasa akan terjebak ya. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi operasi berikut. X dikali 4, kemudian ditambah 8 dikali 4, hasilnya adalah 40. Jika kita tidak terbiasa dengan kategori soal seperti ini, kita akan tidak bisa menemukan jawabannya. Caranya di sini adalah kita kerjakan mulai dari belakang ya. Saya tulis saja di sini 40, hasilnya kan 40. Di sini 40. Kemudian di sini kan dikali 4 ya. Ingat, di sini kan dikali 4. Karena kita kerjakan dari belakang, maka lawannya dikali, yaitu dibagi 4. Oke, nanti pengerjaannya adalah urut. Karena ini aturannya urut. Jadi tanpa memperhatikan perkalian dulu, pengurangan dulu, bukan seperti itu. Karena di sini modelnya adalah urut seperti ini. Ditambah 8, berarti di sini karena ditambah berarti lawannya ditambah adalah pengurangan. Dikali 4 berarti di sini dibagi 4. Baru nanti hasilnya adalah X itu. Kita ulang dari sini, 40 dibagi 4 adalah 10. Kemudian 10 nanti dikurangi dengan 8. Baru nanti dibagi dengan 4 seperti itu. 10 dikurangi 8 2. Tinggal terakhir 2 bagi 4. Hasilnya adalah setengah. Maka X nilainya adalah setengah. Kalau ingin membuktikan, kita hitung di sini. Setengah dikali 4 hasilnya ada 2. 2 ditambah 8 hasilnya ada 10. 10 dikali 4 hasilnya 40. Sama. Seperti itu cara mengerjakannya. Cukup mudah sekali karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 2 ya. Hitunglah nilai X dari persamaan berikut. 1/2 dikali 1/3 dikali 1/6 sama dengan 1/2X tambah 10. Karena di sini perkalian dua-duanya, maka langsung kita kalikan saja dulu. 1 kali yang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Kemudian 2 kali 3 kali 6. 2 kali 3, 6, 6 kali 6, 36. Berarti menjadi 1/36 sama dengan 1/2X ditambah 10. Sehingga kalau kita kalikan silang, berarti di sini 2X tambah 10 kita kalikan 1, tetap 2X plus 10. Kemudian 36 kali 1 tetap 36. Sehingga 2X di sini sama dengan 10-nya pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan. 36 dikurangi 10 menjadi 26. Maka X sama dengan 26 tinggal dibagi dengan 2. Sehingga nilai X adalah 13. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 3 di sini adalah tentang perbandingan K banding S sama dengan S banding N, sama dengan 1/3. Maka perbandingan K banding S banding N adalah titik. Oke, gini saja. Di sini kalau saya tulis K banding S itu kan 1/3. Sementara di sini S banding N juga harus 1/3 ya. Hasilnya harus 1/3. Padahal di sini S-nya sudah 3. Jika S-nya 3, maka N-nya berapa? Agar hasilnya 1/3. Berarti N-nya ada 9. Karena dikali dengan 3. Oke? Berarti nilainya di sini K banding S banding N. K-nya 1, S-nya 3, N-nya 9. 1/3 banding 9. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 4. Tentukan angka puluhan dari. Yang ditanyakan adalah angka puluhan dari. 45 dikali 47 ditambah 23 dikurangi 2 dikali 7 dibagi dengan 8. Saya tulis ulang saja di sini. 45 dikali dalam kurung 47 ditambah 23 dikurangi 2 dikali 7 kemudian baru nanti dibagi dengan 8. Yang kita kerjakan dulu adalah perkalian ini dulu 14. Berarti tetap saya tulis 47 ditambah 23 dikurangi 14. 47 kemudian ditambah 23 dikurangi 14 hasilnya adalah 56. Sehingga di sini ini turun 45-nya ya. 45 kali di sini juga turun 45 kali
ini bagi 8, ini tetap bagi 8. Oke, tinggal 45 dikali 56 dibagi 8. Biar mudah, ini kita bagi dulu. 56 kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 7. Sehingga tinggal 45 dikali 7. Gitu saja. 315 hasilnya. Karena ditanyakan di sini adalah angka puluhannya, berarti angka puluhannya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 saja, karena angka puluhannya 1. Ini satuan, ini puluhan, ini ribuan. Yang ditanyakan hanya angka puluhannya. Jawabannya adalah 1. Cukup mudah sekali, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 5 ya. Soal matematika kategori penalaran ini adalah tentang luas ya, bangun datar. Sederhana sebenarnya, tapi dengan model soal yang sedikit berbeda, sehingga kalau tidak terbiasa ini akan jadi soal yang sulit. Gambar di bawah ini terdiri dari 5 persegi, yaitu A, B, C, D, dan E. Jadi semuanya persegi ya, A persegi, B persegi, termasuk E, ini juga persegi. Diketahui di sini, jika luas A sama dengan 4 cm, pangkat 2, tentukan luas yang E. Oke, di sini sudah diketahui luas A-nya adalah 4. Maka sisi dari A adalah akar dari 4. Oke, luas A sama dengan 4, sehingga sisi A sama dengan ya akarnya 4, sehingga 2. Maka sisi A di sini adalah 2. Yang atas juga 2 karena persegi, semua sisinya sama. Ternyata panjangnya juga sama dengan sisi B, sehingga sisi B di sini juga 2. Sama juga dengan C, sehingga panjang sisi C juga 2. D juga sama 2. Sehingga kita bisa melihat atau mencari panjang sisi dari E ini, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 8 cm panjang sisinya. Karena E juga persegi, maka yang sebelah sini juga 8 cm. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah luas persegi E adalah, karena ini persegi panjang ya, sisi kali sisi. Oke, sisinya sudah kita temukan 8. Berarti 8 kali 8 hasilnya adalah 64 cm pangkat 2. Selesai. Cukup mudah ya, karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 6. Tentukan hasil penjumlahan semua bilangan prima antara 10 dan 40. Semua bilangan prima. Oke, kita tulis saja bilangan primanya, yaitu mulai dari antara 10 sampai 40 ya, berarti 11. Kemudian ada 13 ya. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi, kecuali dibagi bilangan itu sendiri dan dibagi dengan 1 gitu ya. 14 bisa, 15 bisa, 16 juga bisa, 17. Kemudian 19, 23, kemudian 29, 31, 37. Ya, inilah semua bilangan prima antara 10 sampai 40. Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan, ya kita jumlahkan saja semuanya. Ya, caranya seperti ini. 11 dulu saya tulis, ini saya rubah warna saja biar enak. Kasih warna biru, oke. 11 dulu saya tulis ya, ini 11, kemudian 13 saya tulis di sini. Kemudian 17, yang sini 19. Oke, ini sudah saya tulis semua ini. Keempat-empatnya. 23 saya tulis di sini. Mengapa? Agar 10 ya, 0 ya hasilnya nanti. 29 saya tulis di sini, berpasangan dengan 11. Kemudian 31 saya tulis di sini, berpasangan dengan 19. 37 saya tulis di sini. Oke, tinggal kita jumlahkan ke bawah dulu. Ya, kita jumlahkan ke bawah. 11 ditambah dengan 29 di sini adalah 40 kan? Nah, kemudian 13 ditambah 37 50. Kemudian 17 dan 23 juga 40. 19 31 50. 50, 50, 100, 180, selesai. Jadi penjumlahan semua bilangan prima dari angka 10 sampai 40 adalah 180. Cukup mudah ya, karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 7, berapa banyak faktor yang dimiliki oleh 100? Faktor dari 100 ya. Yang pertama adalah
1 kali 100. Yang kedua adalah 2 kali 50. 3 nggak bisa, ini 4. 4-nya kali 25, 100. Ada lagi 5. 5 kali 20 juga 100. 6, 7, 8, 9 nggak bisa 10. 10 kali 10. Ya, faktornya berapa? Nah, jangan jawab 10 karena di sini angkanya sama. Faktornya adalah 1, 2, 4, 5, 10, kemudian 20, 25, 50, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faktornya 9. Karena di sini 10-nya sama, hanya dihitung 1. Jadi faktornya ada 9. Seperti itu ya. Lanjut di soal nomor 8. Ini mudah ini. 1 abad ditambah 4 windu ditambah 5 dasawarsa sama dengan titik-titik tahun. 1 abad 100 tahun. Ya, mudah ini. 4 windu 4 kali 8. Karena 1 windu kan 8 tahun. 4 windu berarti 4 kali 8, 32 tahun. 5 dasawarsa, 1 dasawarsa 10 tahun. Kalau 5 dasawarsa berarti 50 tahun kan. Ya tinggal gini, 100 tambah 32 tambah 50, 182. 182 tahun. Selesai ya. Ini lebih sederhana di soal nomor 8 ya. Lanjut kita di soal nomor 9. Ini soal perbandingan tapi dimodif sedemikian rupa sehingga kelihatan soalnya itu sulit. 1500 lembar kertas ditumpuk dan mencapai ketinggian 12 cm. Oke, 1500 lembar kertas ditumpuk dan mencapai ketinggian 12 cm. Jika 250 lembar kertas diambil dari tumpukannya, tinggi kertas menjadi berapa? Kan gitu yang ditanyakan. Ya kita cari saja di sini. Yang pertama adalah jika tingginya banyak lembarnya itu 1500 lembar, maka tinggi kertas tersebut adalah 12 cm. Kemudian ini 250-nya diambil sehingga kertasnya 1500 dikurangi 250 sehingga kertasnya tinggal 1250. Maka tingginya ada berapa? A, saya umpamakan sebagai A. Logika saja. Jika 1500 lembar tingginya 12, jika tingginya turun, maka lembarnya sedikit, lebih sedikit, maka tingginya juga pasti turun, ya kan? Karena sama-sama yang variabel satu turun, variabel yang kedua juga ikut turun, maka ini disebut perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai, maka harus kita kalikan silang. Gini, 1500 dikali A sehingga akan menjadi 1500A. Sementara 1250 dikali dengan 12. Nah, sehingga nilai A akan menjadi 1250 dikali dengan 12 dibagi dengan 1500. Nah, gini aja. Ini nanti sudah kita bisa menyelesaikannya. Ini bagi 12 1, 1500 bagi 12 itu 125. 1250 dibagi 125 ya tinggal 10. Sehingga tinggi kertas tersebut adalah 10 cm. Seperti itu. Cukup mudah sekali ya. Karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 10. Terdapat 20 anak yang sedang mengikuti lomba lari. Mula-mula Joko pada posisi ke-12 dari depan. Kemudian pada akhir lomba, Joko berhasil melewati 7 orang lainnya. Jika dihitung dari belakang, pada posisi keberapakah Joko di akhir lomba? Oke. Yang pertama posisi awal, dia posisinya 12 dari depan. Kemudian berhasil melewati 7 orang. Karena berhasil melewati 7 orang berarti kita maju 7. Berarti ada di posisi 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Berarti di akhir lomba Joko
ada di posisi 5 dari depan. Oke, yang ditanyakan adalah pada posisi berapakah Joko di akhir lomba. Berarti dari akhir kita hitung mundur ke depan. Jika nomor 5 dari depan, maka ya kita hitungnya ya dari 20. Ya, dari 20 ke depan sampai 5 Ya. Jadi di posisi dari belakang adalah ini dari belakang ada di posisi 16. Logikanya seperti ini. Saya buat angka yang lebih sedikit. Budi ada di posisi 2 dari depan. 2 dari depan. Jika pesertanya hanya 5, maka dari belakang Budi dapat peringkat keberapa dari belakang? Berarti 5, 4, 3, 2. Posisi keempat. Artinya 5 di sini dikurangi 2 ditambah 1. 5 kurangi 2, 3 tambah 1, 4. Kalau hitungnya dari belakang. Jumlah totalnya kan 20. Maka 20 dikurangi 5 baru tambah 1. 20 kali 5, 15 tambah 1, 16. Jadi dari belakang urutan 16. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Demikian latihan sederhana soal-soal tentang variasi soal yang berbeda ya dari matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.